Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal az'ala tamassuki sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata 'ala al-huda ibtigha mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Mada darsuna al-an? Darsuna al-an usulul fiqhi. Usul fikih untuk pemiyatan keagamaan semester ganjil kelas 12 ya. Kelas 12 semester ganjil semester 1. Di situ dijelaskan pertama sekali kita buka tahun ajaran baru ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti akan saya bagikan ataupun tadi yang sudah saya bagikan mengenai kompetensi dasar kita belajar di ilmu usul fikih adalah memahami konsep al-hakim dan al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum alaih dan kedudukannya. Oke. Pertama sekali usul. Apa daripada arti usul? Usul arti katanya adalah al-aslu. Al-aslu yang berarti asal ataupun akar ya. Ada namanya al-aslu, ada namanya al-far'u. Kalau al-aslu itu akar, kalau al-far'u artinya cabang ya. Usul fikih. Usul di mana dari hukum dari usul fikih inilah muncul dari perbedaan fikih. Muncul dari pembahasan fikih, furu' fikih dimunculkan dari pemahaman usul fikih. Nah, usul fikih ini adalah satu rumusan yang dibuat untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hukum yang secara jelas dalam Al-Qur'an seperti perintah wajib melaksanakan sholat, itu perintahnya jelas, ataupun ada hukum yang kadang sifatnya itu apakah itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah. Seperti ketika kita disuruh untuk berjualan setelah sholat Jumat ataupun mencari rezeki setelah sholat Jumat. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian sudah selesai melaksanakan sholat, maka kalian intashiru. Intishar ya, ini bukan intishar ya, fantashiru. Kalian disuruh untuk menyebar ya. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maksudnya cari rezeki setelah daripada sholat Jumat. Perintah itu wajib ataupun sunnah. Nah, kadang ada satu larangan, yang larangannya itu bersifat qat'i. Yang larangannya itu yang berhukum haram. Nah, ini semuanya ditinjau dan dilihat dari hukum usul fikih ya, dari kaidah-kaidah dan usul fikih. Baik, di sini akan kita bahas mengenai pertama sekali sesuai dengan kompetensi dasar, bahwasanya memahami konsep al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fi dan al-mahkum alaih. Sekarang materi kita pembahasan pertama adalah mengenai al-hakim. Al-hakim pertama sekali al-hukmu. Yang kita bahas di sini tentunya adalah hukum Islam, bukan hukum negara ya. Kalau hukum negara dibahas di parlemen. Kalau hukum Islam ya dibahas di pelajaran-pelajaran seperti ini. Hukum. Kalau kita mendapati kalimat hukum dan Islam adalah dua kalimat yang berbeda, hukum dan juga Islam ya. Hukum satu kalimat, satu kata, dan Islam juga satu kata yang berbeda. Ketika digabungkan menjadi hukum Islam, dalam ilmu bahasa ini dinamakan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau antum masih ingat, ada namanya mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Hukum dan Islam. Hukum di sini, apa itu hukum? Kita mengenal bahwasanya hukum segala sesuatu ya, yang dibuat. Alhamdulillah.
segala sesuatu yang dibuat, ya, kesepakatan, peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh yang berwenang oleh masyarakat tersebut, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya, untuk anggota masyarakat. Itu kalau hukum yang ada di dalam negara. Ketentuan, peraturan, ya, yang dibuat oleh segelintir orang yang dipercayai oleh masyarakat tadi untuk membuat hukum tadi, dan sifat hukum ini mengikat kepada semua komponen masyarakat, baik yang atas maupun yang bawah, semuanya masuk dalam undang-undang, peraturan tadi. Nah, itu dalam konsep hukum dalam kita bernegara. Adapun hukum dalam Islam sama, yang membuat peraturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan ini halal haram semuanya adalah Allah Subhanahu. Yang memberi pahala dan memberi ganjaran Allah Subhanahu wa taala, memberi hukuman, memberi iqab, memberi ancaman juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah gambaran mudah untuk menggambari hukum Islam, ya. Ketika hukum ini dikaitkan dengan Islam, berarti Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat hukum ini. Ya. Mudah-mudahan paham. Pengertian hukum secara bahasa itu dia disebut juga dengan al-man'u. Al-man'u, pencegahan. Hakama fi, ataupun juga disebut dengan al-qad'u, al-qadha. Al-qadha ini penghakiman, pemutusan, keputusan, itu juga suatu hukum dalam segi bahasa. Adapun dalam segi istilah, ulama ahli fikih, ulama ahli usul memberikan definisi yang berbeda tentang apa itu hukum dan Islam, ya. Adapun definisi Islam, banyak yang sepakat mengenai definisi Islam, ya. Al-Islam lughatan al-istislam. Al-Islam dalam segi bahasa artinya adalah al-istislam, penyerahan, berserah diri. Adapun dalam segi istilah juga ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang apa makna Islam dan apa makna hukum, ya. Tugas kalian, ya, baru pertama pertemuan sudah mendapatkan tugas, ya. Ana minta antum mencari, antum kelas 12 agama, ya, mencari apa definisi hukum, apa definisi hukum Islam secara istilah yang dipakai dalam agama Islam. Adapun secara bahasa tadi sudah kita pahami, dan gambaran daripada hukum secara umum. Apa itu hukum secara umum? Yang nyata di masyarakat adalah suatu peraturan yang dibuat oleh masyarakat tertentu, yang dipilih oleh masyarakat kepercayaannya tadi, dan diperlakukan, sifat hukum ini mengikat seluruh komponen masyarakat. Namun, apakah ini berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini juga sama dengan hukum yang akan kita bahas di sini ataupun berbeda? Nah, saya minta antum setiap dari kalian mencari apa arti hukum secara bahasa, itu sudah kita bahas tadi. Kemudian antum hanya mencari apa arti ataupun makna hukum secara istilah ataupun secara definisi makna, ya. Makna daripada hukum ini apa? Ta'rif daripada hukum. Hukum misalkan adalah gini dalam istilah Islam. Nah, ana minta antum tugas dan dikumpulkan ke saya lewat Japriyah. Boleh. Oke. Dan hukum di sini terbagi menjadi dua. Jadi ingat tugasnya yang pertama, ya. Tugas yang pertama adalah menjelaskan apa makna hukum secara istilah. Itu yang tugas pertama. Jadi minta, dan jangan lupa cantumkan nama antum, kemudian kelas antum, dan juga terakhir siapa pembuat istilah tadi. Misalkan setelah antum tulis, antum nukilkan dari siapa. Dari misalkan antum catat di bawahnya dari dokter siapa misalkan, ataupun dari, gunakan terserah media yang antum punya, Google dan lain sebagainya, untuk mencari apa definisi hukum. Kemudian hukum ini di sini ulama ahli fikih, ahli usul membagi hukum menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan hukum at-taklifi dan juga ada yang disebut dengan hukum al-wad'i. Ada hukum taklifi dan ada hukum al-wad'i. Taklifi, perintah Allah SWT turun langsung dari Al-Quran,
ataupun yang diambil dari hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang diistimbat oleh para ulama, baik itu dengan istihad ataupun dengan ijma ataupun dengan kias dan lain sebagainya, itu disebut hukum taklif yang memberikan suatu kebebanan ini boleh ataupun tidak. Itu hukum taklifi. Namun ada namanya kedua, ada nama hukum wad'i. Hukum wad'i sifatnya adalah hukum yang bersama dengan hukum taklifi. Misalkan sholat wajib. Apa syarat-syarat sholat? Seperti wudu, menutup aurat, misalkan, ataupun menghadap kiblat. Nah, di sini masuk dalam hukum al-wad'i. Ya, hukum ini pengikut daripada hukum at-taklifi. Ya, itu pembahasan daripada hukum dua jenis hukum tadi, yaitu hukum taklifi dan hukum al-wad'i. Nanti akan kita bahas pengertian apa makna hakim, apa arti mahkum fi dan mahkum alaih, insyaallah di pertemuan kita yang akan datang. Semoga ini bermanfaat. Diskusi nanti akan kita lanjutkan di grup WhatsApp. Diskusinya akan kita lanjutkan di grup WhatsApp. Apabila tidak ada yang belum jelas, misalkan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Dan jangan lupa tugasnya mencari definisi hukum, ya. Hukum, apa itu hukum secara lugatan wastilahan, secara bahasa dan juga secara istilah ahlul fikih tentunya, bukan istilah ahli kenegaraan. Oke, sekian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.